Perkenalkan, nama saya Sumiati Sumi, NIM 3120110, mata kuliah Morfologi. Dosen pengampu Bapak Haryadi, Magister Pendidikan, kelas B pagi semester 3. Hari ini saya akan membahas tentang morfem dan kata. Morfem mengacu pada elemen makna terkecil dari sebuah kata yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dipecahkan lagi menjadi beberapa bagian, misalnya kursi, anjing, burung, meja, dan sebagainya, semuanya adalah morfem. Dalam linguistik, ada jenis morfem yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Misalnya kata adik merupakan satu kata yang terdiri atas satu morfem bebas. Sedangkan contoh kata membuat merupakan satu kata yang dibentuk oleh dua morfem, yaitu mi, morfem terikat, dan buat, morfem bebas. Morfem terikat adalah morfem yang selalu melekat pada morfem lain atau biasa memiliki makna setelah bergabung dengan morfem bebas. Morfem terikat yaitu ber, ter, mi, dan sebagainya. Kata bisa didefinisikan sebagai elemen bermakna dari suatu bahasa. Sebuah kata bisa berdiri dari satu morfem atau lebih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang morf dan almorf. Morf adalah nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya, sedangkan almorf adalah bagian morfem atau bentuk kata. Varian bentuk terjadi karena proses fonologis atau perubahan bunyi. Almorf muncul ketika terjadi tautan antara imbuhan afiks dengan morfem bebas dan morfem terikat. Afiks, kata ber ditambah dengan ajar yang artinya belajar. Almorf ber adalah di dan bel. Bentuk dasar atau kata dasar. Bentuk dasar adalah bentuk linguistik berupa kata asal maupun bentuk kompleks. Contohnya, kata berpakaian terbentuk dari kata pakaian dengan afiks ber. Selanjutnya, kata pakaian terbentuk dari bentuk dasar pakai atau afiks an. Bentuk asal atau bentuk asal. Bentuk asal adalah bentuk linguistik paling kecil yang menjadi bagian daripada bentuk kompleks. Contohnya, kata berkeadilan terbentuk dari kata bentuk asal adi, mendapat bumbuhan afiks an menjadi keadilan, ditambah bumbuhan afiks ber menjadi berkeadilan. Deret morfologis. Pengertian deret morfologis adalah deretan kata-kata yang mempunyai hubungan bentuk dan arti. Contohnya, angkatan, berangkat, terangkat, diangkat, dan angkat. Contoh kedua yaitu diduduki, menduduki, dudukan, penduduk atau duduk. Dari contoh deretan morfologis tersebut diketahui adanya bentuk dasar yang terdapat pada kata deretan morfologis yaitu angkat dan duduk. Unsur dan unsur langsung. Unsur yaitu seluruh morfem yang menjadi struktur pembentuk kata polimorfemis. Sedangkan unsur langsung yaitu morfem yang menjadi satuan yang lebih besar. Contohnya, bentuk pakaian terdiri dari dua morfem yakni pakai dan an. Nosi dan fungsi afiks. Nosi adalah arti yang timbul sebagai akibat proses morfologis. Proses morfologis itu misalnya pada kata afiksasi dan reduplikasi. Contoh afiksasi, nosi ber pada sepeda ialah memakai atau mengendarai. Contoh reduplikasi, nosi mata ditambah hari, matahari artinya penerangan jagat raya. Fungsi afiks. Fungsi afiks dalam proses morfologis dibedakan menjadi fungsi sematik dan fungsi gramatik. Fungsi sematik yang mendukung terbentuknya makna baru. Contoh afiks ber pada kalimat menimbulkan fungsi sematik. Adik berbaju merah berarti memakai. Dalam fungsi gramatik, fungsi yang mendukung peristiwa-peristiwa gramatik, contohnya makan. Kata kerja ditambah dengan an menjadi makanan, yang kata benda. Akar kata. Akar kata adalah bagian kata yang menjadi dasar arti kata lain yang dibentuk dari kata tersebut. Contohnya kata bangkit, bukit berasal dari kata kit yang dapat diartikan sebagai meninggi atau menjadi tinggi. Pembentukan kata dasar. Pembentukan kata dasar pengulangan, contohnya tun ditambah dengan tun sama dengan tuntun.
Pembentukan kata dasar tambahan suku kata awal, contohnya kem ditambah bang sama dengan kembang. Dan pembentukan kata dasar penggabungan antar akar kata, contohnya rus ditambah sak yang menjadi rusak. Pembentukan kata dasar mendapat tambahan awalan k, contohnya k ditambah bur sama dengan kabur. Pembentukan kata dasar mendapat tambahan sisipan r, dari kata king ditambah dengan r yaitu kering dan kas ditambah dengan r yaitu keras. Selanjutnya pembentukan kata dasar mendapat tambahan akhiran an, dari bu, bun ditambah i sama dengan bui, b karo yang artinya sembunyi. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.